Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih atas masih standby ya di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Dan terima kasih yang sudah berkenan subscribe ya. Karena subscribe sahabat semua adalah motivasi buat Gondes ya. Oke, di sini Gondes sudah mengambil sebuah judul ya. Ini request dari sahabat kita juga. Kepoin karakter doi. Apakah dia orang baik? Nah, maksudnya baik untuk kamu gitu ya. Baik sih, apa ya, baik itu kayak macam pilihan sih. Kalau kamu suka walaupun dia nggak baik, kita akan lihat baik ya kan. Nah, di sini kita akan lihat apakah dia baik untuk kamu gitu. Apakah karakter dia itu sesuai seperti yang kamu inginkan gitu. Ya. Bukan berarti dia bukan orang baik ya. Kita akan lihat aja karakter dia, apakah dia orang baik gitu ya. Kamu pasti akan bisa menilainya sendiri sahabat aku. Oke, sekarang di sini kita sudah siapkan ada 4 pilihan, ada inisial A, C, M dan X. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua atau dipilih ke semuanya karena ini adalah general reading ya. Jadi mohon untuk bijaksana dalam menyikapi readingan ini karena energi ditarik secara acak atau secara dari segala macam energi di mana sahabat menemukan video dan menonton video ini. Oke. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan. Ya, jangan lupa ya, dan harus selalu jangan pernah lupa berdoa dan berharap yang pada Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta menurut keyakinan sahabat semua ya. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang pertama ya. Di sini dikepoin karakter dia. Apakah dia orang baik? Ya. Di sini ada huruf A atau inisial A. Udah akan memaknainya ya. Seseorang yang namanya dimulai dengan huruf A adalah apa ya? Ini huruf yang sangat baik sekali, yang sangat penting. Orang-orang dengan nama yang dimulai dengan huruf A tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu berpetualang. Ya. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga bicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Ini karakter seseorang menurut inisialnya atau huruf awal dari nama ya. Awal dari nama seseorang. Kita akan tebar kartunya. Kepoin karakter doi, apakah dia orang baik? Ada King of Wands ya. Dia seseorang yang fleksibel, seseorang yang ya fleksibel, bisa elastis, bisa menempatkan di mana dia berada. Ya. Dia seseorang yang penuh dengan cinta kasih, ya. Kayak kekeluargaan, sifat kekeluarganya itu tinggi, ya. Dan dia juga seseorang yang ego, yang mempunyai keinginan dan keinginan itu harus tercapai. Termasuk dia seseorang yang gigih ya. Dan ada King of Swords, keyakinan dia benar. Dia mempunyai sebuah keyakinan yang positif ya. Dia juga memiliki sebuah keyakinan hati yang kukuh ya. Dan dia selalu akan mengikuti proses ya. Dia tidak akan tergesa-gesa atau terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan untuk maju ke depan. Itu dia akan mengikuti proses, jadi step by step dia akan langkahin, dia akan jalanin, dia akan dengan sangat dia akan memperhatikan itu satu demi satu, langkah demi langkah, step by step, termasuk dalam hubungan kalian. Dia tidak akan terburu-buru ya, tidak akan ngeloncat aku sayang kamu atau apapun itu, tetapi dia akan mengikuti alurnya dan menikmati prosesnya. Sosok yang kamu pertanyakan ini mungkin ya menurut Kondes sendiri
sosok yang tepat buat kamu. Yang pilih file 1 ya. Kalau kalian ada di ranah ini, bersyukur dan berdoa selalu agar hubungan kalian benar-benar disemogakan dan benar-benar menjadi tujuan hidup kamu. Dia seorang yang baik untuk kamu, ya. Oke? Sekarang gue akan shuffle untuk pesan buat kamu ya. Untuk melengkapi pesan ini agar kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan. Udah shuffle dulu ini ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya. Ya. Ini pesan buat kamu ya. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Kita diwajibkan bersyukur dalam segala keadaan. Jangan menangis di dalam berduka, jangan tersenyum, tertawa, terbahak-bahak di dalam bahagia. Jadi kita harus selalu bersyukur dalam setiap keadaan karena Allah punya rencana yang terbaik untuk kita pastinya. Duda, apakah kamu dealing dengan duda? Oke, nggak masalah. Yeah. Jangan pernah lelah berdoa. Ya, berdoa itu bisa merubah segalanya menjadi lebih baik, menjadi hati lebih tenang, lebih berserah pada Sang Maha Kuasa, lebih positive thinking ya. Oke. Berjalan sesuai intuisi hati kamu. Kamu punya intuisi hati. Intuisi hati itu apa sih, Des? Intuisi hati itu adalah nyanyian hati kecil yang hadir karena bimbingan ilahi. Ya, kalau intuisi hati itu biasanya tidak akan pernah salah. Itu hati kecil yang berbicara. Dan itu ada bimbingan ilahi di situ ya. Gunakan dan janganlah berdoa ya. The real ya. Perasaan yang kamu rasakan tentang sesuatu itu nyata gitu. Seperti itu. Semoga kamu bisa mengolah apa yang dimaksud dari pesan ini karena kamu yang merasakan. Tapi untuk kepoin karakter dia, apakah dia orang baik? Ya, dia orang yang baik menurut Gondes untuk kamu ya. Karena kamu di sini sendiri dipercayakan untuk hal yang positif. Oke? Artinya kenapa, Des? Di sini ada energi yang positif. Energi positifnya lebih besar daripada energi negatif. Bisa dibilang negatifnya sedikit sekali. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu tetap bersandar kepada Sang Maha Kuasa. Berharap kepada Maha Kuasa, semoga dan disemogakan. Oke. File 1, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Kepoin karakter dia. Apakah dia orang baik? Oke. Di file yang kedua ada inisial C ya. Gunakan memaknainya terlebih dahulu. Huruf C ya. Huruf ini melambangkan orang yang terampil, ulet dan kompeten. Ia adalah orang yang lembut hati dan murah hati dalam urusan uang. Secara alamiah ya, orang ini adalah seorang pembicara dan pemberi pidato karena bakat naluriahnya. Oke. C ya. Kita akan tebar kartunya. Kepoin karakter doi. Apakah dia orang baik? Ya, di sini ada 4 of Pentacle, ada 4 of Cup, ada the Empress, ya. Ada the Lover, dan ada 9 of Wands. Oke, balik ya. Seorang yang kamu pertanyakan ini seorang yang selalu mempertahankan dan selalu bertahan dalam segala keadaan apapun, baik dalam cinta, baik dalam pekerjaan, dalam ulet ya pokoknya ya, dia itu selalu bertahan dan bertanggung jawab untuk apa yang sudah menjadi langkah dia gitu. Tapi dalam tanda kutip positif ya. Terus seseorang yang kamu tanyakan ini mempunyai karakter ceria, mandiri ya kan, tapi ya sedikit bawel, tapi juga dia bertanggung jawab ya. Seperti itu. Dia orangnya suka kepo gitu ya. Terus sosok ini
ini kekasih kamu ya, yang kamu pertanyakan ini pasti kekasih kamu ya. Ini seseorang ini kalau mempunyai hubungan tuh seneng melengkapin, penuh dengan kasih sayang, ya kan? Saling mensupport seperti itu. Ini sosok yang kamu pertanyakan ini, dan dia tidak mudah putus asa itu ya. Ini karakter doi ya. Di sini terlihat sekali kali ini adalah orang yang kamu pertanyakan adalah orang yang kamu sayang ya. Seperti itu. Oke. Sekarang Gones akan coba pesan buat kamu. Jadi boleh kalau dipertahankan. Kalau kamu suka sama dia atau sama dia, ini sosok yang baik. Saya sosok yang selalu mempertahankan apa yang dia punya. Misalkan dalam keadaan apapun dia tetap akan bertahan selama itu adalah bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Misalkan pekerjaan dia sebetulnya sulit, tapi dia justru itu buat dia itu membuat dia itu bertahan untuk menjadikan dia itu sebuah tantangan, sebuah mengukur kemampuan dia kayak gitu, minimal seperti itu ya. Ini hubungan kamu kalau kalian sudah menjalin dengan seseorang yang mempertanyakan ini akan ada level, kamu akan naik ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Misalkan pertemanan ya jadi pacar, kalau pacar jadi tunangan jadi kayak gitu-gitu. Ada peningkatan level. Jadi step by step ini di sini sosok yang mempertanyakan ini karena dia memang sosok yang mempertahankan ya. Baik dalam cinta, baik dalam apa itu tetap penuh pertimbangan juga. Seperti itu. Ada 08, akan terjadi perubahan hidup dalam perubahan menjadi lebih baik dalam hidup kamu ya. Butuh keikhlasan untuk melepaskan. Ini yang dinamakan akan ada peningkatan menjadi lebih baik. Dan kalau kamu memang melepaskan seseorang, lepaskanlah ya. Gitu. Dia rindu padamu. Dan yang terakhir, jangan mempermainkan hubungan, itu yang pasti ya. Jangan pernah mempermainkan hubungan. Artinya bagaimana deh? Jangan suka memakai topeng. Kalau kamu suka ya bilang suka, kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka. Jadi kamu jadilah diri kamu sendiri. Jangan pernah pura-pura suka, pura-pura tersenyum sebenarnya hati kamu menangis, seperti itu yang dimaksud. Daripada jangan mempermainkan hubungan itu, jangan memakai topeng ya. Kalau kamu nggak suka ya bilang nggak suka, jangan ngasih harapan apapun. Oke? File 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajarannya. Segala sesuatu itu ya perlu antisipasi, perlu motivasi dan perlu pembelajaran. Nah, dari segala ketiga rangkaian itu bisa menjadikan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang pasti tetap berpositif thinking pada Sang Maha Kuasa, karena Sang Maha Kuasa itu mempunyai rencana yang terbaik untuk kita ya. Jadi jangan pernah mengeluh, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke? God bless you. File 2. Allah memberkatimu. Amin. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Key point karakter doi. Apakah dia orang baik? Oke. Di file yang ketiga ada inisial M. Gondes akan memaknainya ya. Huruf M. Orang yang namanya dimulai dengan huruf M adalah orang yang berani, cerdas, dan bekerja keras. Orang ini juga seorang teman yang setia. Ia memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan segalanya. Oke. Ada pesan buat yang memilih file 3. Berpikirlah 10 kali dan melangkahlah 1 kali. Jadi kita harus berpikir benar, dipertimbangkan apa, efeknya apa, resikonya, agar kita tidak menyesal di kemudian harinya. Oke. Key point karakter dia, apakah dia orang baik? Ada King of Cup. Ada Knights of Wands. Kebalik ya. Ada The Chariot. Oke, dan ada Judgment. Kemudian ada Six of Pentacle. Sosok yang sering galau ini sosoknya. Sering galau. Tetapi karena kegalauan ini ya,
Dia menjadi sosok yang tidak selalu tergesa-gesa dalam mengambilkan sebuah keputusan. Dia juga pekerja keras dan dia tipe yang setia. Ya. Dia selalu hati-hati dalam mengambil setiap keputusan, penuh dengan pertimbangan. Ya, karena dia tuh suka galau gitu, bukan karena dia nggak mempunyai limbung, apa kalau orang bilang tuh bimbang atau cemas, bukan. Dia galau kalau memutuskan sesuatu tuh tanpa dia benar-benar terburu-buru gitu ya. Misalkan terburu-buru, dia tuh akan merasa galau. Jadi dia tuh seseorang yang lebih dibilang teliti. Sebelum mengambil keputusan, dia akan mempertimbangkan dulu dan dia tidak akan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi untuk hal keputusan penting seperti ya terhubung dengan kamu, terus memutuskan untuk komitmen atau apapun itu. Dan ini berlaku dalam segala tindakan, perasaan, pikiran, apapun ya. Dan dia lebih menginginkan sesuatu itu yang dia usahakan atau yang dia punya atau apapun itu, tujuan itu harus berhasil. Makanya dia jelimet orangnya ya, mikir gitu, kayak gitu-gitu. Dari hati-hati. Jadi apa yang harus dia melangkah ke depan, dia harus memikirkan benar-benar, dia harus perhitungkan benar di sini. Dia tidak mau gegabah atau tidak mau terburu-buru atau salah ambil langkah seperti itu. Dan dia tipe seorang yang ambisius, cinta keluarga, dan dia lebih bisa dibilang itu maniak kerja ya. Dia lebih mementingkan ke depan. Jadi makanya dia suka galau misalkan kamu minta dinikahin apa gitu, dia akan memikir 10 kali lipat sebelum dia melangkah. Dia akan memikirkan jelimet dari satu persatu. Nanti kalau nikah sama kamu bagaimana, terus hasilnya begini harus bagaimana, kalau nanti dia nggak bisa kasih makan kamu harus bagaimana, kalau kamu pokoknya remit pokoknya ya. Tapi dia selalu dengan penuh pertimbangan dan dia tidak pernah mengambil keputusan dengan terburu-buru. Seperti itu. Dia menginginkan segala sesuatu itu dengan penuh perencanaan dan berhasil. Itu seseorang yang kamu tanyakan seperti itu, termasuk dalam hubungan cinta. Dia tipe yang setia, ya setia benar. Dia tidak akan pernah tengok sana tengok sini kalau sudah jatuh hati pada satu orang. Misalkan kamu gitu, ya udah sama kamu aja. Jadi kamu nggak perlu cemburu. Dia bisa dibilang bucin tapi nggak kelihatan karena ini memang karakter yang pemikir ya. Jadi kalau tiba-tiba cuek sama kamu tuh bukan karena nggak sayang sama kamu, tapi dia karena memfokuskan pada suatu tujuan, yaitu tentang masa depan seperti itu ya. Oke, baik, nggak ada buat aku ya. Semua sih basicnya bagus ya, cuman ini masuk kategori orang yang sangat disiplin ya. Dan apakah kamu bisa? Pertimbangkan lagi kembali ya, seperti kamu harus banyak-banyak mempertimbangkan sebelum mengambil sebuah keputusan. Seperti dia juga akan hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak terburu-buru ya. Nikmatin aja alurnya, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya, seperti itu lebih baik ya kan. Oke. Jangan melampaui batasan ya. Oke. Kemudian Allah selalu menyertai. Iya, Allah akan selalu menyertai kita, selalu, semuanya. Ada angka 7. Di sini dibutuhkan kesabaran buat kamu ya. Yang keempat ya, kamu harus introspeksi diri ya. Introspeksi diri itu memang dibutuhkan untuk setiap insan atau setiap makhluk. Karena apa? Jangan sampai kita melampaui batasan. Ada kalanya ada sesuatu yang tidak harus disampaikan tapi harus dimengerti. Paham ya? Oke. Jangan menangis ya, jangan bersedih. Semuanya sudah ada yang atur, semuanya sudah ada yang memprogram. Jadi kita hanya menjalanin dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan sebaik-baiknya, berdoa dengan tekun, dan ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Allah tahu apa yang kamu mau, Allah tahu yang tidak baik buat kamu. Jadi pertimbangkan kembali kalau untuk file yang ketiga ini ya. Ini tegas dan kamu bisa nggak menjadikan dirimu sosok seperti yang dia inginkan, seperti itu ya. Oke. File 3, God bless you, Allah memberkatimu. Tetap
menjadi orang baik. Bye. Selanjutnya kita lanjutkan untuk file yang keempat. Kepoin karakter dia, apakah dia orang baik gitu ya. Oke. Karena saya akan coba dulu makna ini ya. Huruf X ya, orang yang menyenangi kenyamanan ya. Jadi seseorang yang namanya dimulai dengan huruf X ya. Orang ini menyenangi kenyamanan, mudah dibimbing namun tidak mau diikat oleh komitmen. Ia mengejar kemewahan dan kenikmatan dalam hidup. Secara alamiah, ia adalah seorang yang manja dan jago menggoda lawan jenis. Nggak boleh marah ya. Bekerja keraslah untuk mencapai sebuah tujuan, pasti. Kita kalau ingin mencapai sebuah tujuan harus bekerja. Apapun itu, ya kan. Oke, kita akan mulai untuk menebar kartunya. Kepoin karakter dia, apakah dia orang baik. Ada star. Ada Queen of Swords, ada Ace of Wands, ada Strength, dan ada Page of Wands. Seseorang yang senang memotivasi orang lain. Dia berjiwa yang dinamakan avant-garde, suka free, suka bebas, kebebasan. Tetapi dia kalau sudah menjalin sebuah hubungan, dia akan setia. Walaupun sebetulnya ada yang dinamakan nada jatuh cinta, mudah jatuh cinta. Tetapi dia tetap akan setia pada satu orang. Dia seseorang yang loyal. Misalkan seperti gini. Dia bukan orang yang pelit dan dia sosok ini berani memberikan sesuatu tapi untuk kebaikan. Gitu. Suka menolong orang. Suka memberi pertolongan orang, suka memotivasi orang, dan dia kalau berbicara akan didengarkan oleh setiap orang yang mendengarkan karena bukan magnetik ya. Semua yang dia bicarakan ada alasannya dan ada solusinya, seperti itu. Ini sosok yang kamu tanyakan. Dan dia sosok yang sangat yakin terhadap dirinya sendiri dan dia lebih dibilang religius, bukan religius. Dia percaya sekali dengan kekuatan atau kekuasaan sang pencipta, seperti itu. Dan sosok ini, seorang yang kamu tanyakan ini sering bersyukur dalam setiap keadaan apapun ya. Dia sosok yang pemurah hati, menyenangkan, humoris, seperti itu. Dan dia akan selalu mengawali semua tindakannya itu dengan sangat senang hati. Jadi kayak orang yang penasaran tapi kemudian menjadi nyaman, seperti itu. Karena apa yang dia usahakan akan menjadi sebuah tantangan buat dia, dan dia itu bukan masuk kategori orang yang cepat melemah atau putus asa, bukan. Justru karena sifat kekepoan dia, sifat penasaran dia, keingintahuan besar itu membuat ilmunya tambah banyak, dia tambah mengerti tentang kehidupan, tentang bagaimana memperlakukan lingkungan, memperlakukan orang-orang terdekat, dan dia mengerti bagaimana caranya memuja sang pencipta atau bersyukur kepada sang pencipta, seperti itu ya. Dia tidak tetapi kadang-kadang memang ragu, tetapi dia lebih condong ke yakin, karena keraguan-keraguan ini hanya sebentar saja, kemudian dia tetap akan melaju ke depan gitu. Termasuk dalam hubungan dia akan tipe yang setia, walaupun dia mudah jatuh cinta sama setiap orang, tetapi untuk hati cuma satu, seseorang yang memang dia inginkan, seperti itu. Artinya gini, dia tuh kalau udah jatuh cinta pada pandangan pertama, maksudnya jatuh cinta pada pandangan pertama, dia tidak akan merubah cinta itu ke yang lain, walaupun dia kesengsem sama yang lain, tapi tidak akan nempel sama yang lain. Itu cuman gitu doang, nggak langsung jatuh cinta sama orang lain gitu enggak. Cuma satu orang ini kalau udah setia ya setia aja gitu, nggak suka mencari yang lain. Tetapi memang dia mudah jatuh cinta, tapi cuman kayak kilasan gitu saja, sekejap habis itu udah. Tetap fokus pada orang yang dia sayangi gitu ya. Itu karakter dia ya. Kamu bisa nggak? Kamu pasti bahagia kalau Kondes membayangkan saja, kamu pasti akan enjoy bersama dia. Tapi jangan salah, orang ini bisa dibilang apa ya,
arogan ya, arogan itu maksudnya gini, kalau marah terang gitu, tetapi nanti udah kembali baik lagi karena dasarnya basicnya hatinya baik seperti itu ya. Kalau dia itu butuh kejelasan, kalau kamu berdealing dengan sosok ini yang orang yang di file 4 ini, apapun harus dijelaskan karena dia tidak akan percaya dengan kata Iza atau enggak, dia akan detail mempertanyakan dan harus melihat dengan mata sendiri gitu, harus terbukti gitu. Ada orang ketiga. Kamu ada orang ketiga ya? Iya, sepertinya kamu ada orang ketiga. Seperti sendal yang selain itu ya, sendal hilang sebelah gitu. Kamu tuh kalau kehilangan dia seperti orang yang kehilangan sendal sebelah gitu. Walaupun sudah diganti pasangan lain itu, ya selain itu namanya, tetap nggak nyaman gitu. Ya, jangan melampaui batas. Ini yang harus kamu lakukan, jangan melampaui batasan. Ya. Dia diam-diam akan meninggalkan. Ya nggak masalah ya kan. Mungkin kamu kurang baik, atau ini bisa vice versa ya, bisa terbaik. Sebetulnya sih saling cinta, cuman mungkin karena ada sesuatu hal mungkin dari kamu atau dari dia yang membuat hubungan ini harus ditinggalkan ya, seperti itu. Tetapi enggak, ini cuman kalau kamu tidak sanggup sama dia ya boleh ditinggalkan, tinggalkan aja gitu ya. Kudes melihat di sini sosok Aquarius. Sosok Aquarius itu sosok yang setia tetapi dia posesif, bisa dibilang emosional, tetapi penyayang seperti itu ya. Oke, file 4 inilah karakter yang kamu pertanyakan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat, juga bisa menjadi antisipasi, introspeksi diri yang pasti ya. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala atau Sang Maha Pencipta. Jadi kita tidak boleh menuntut kepada pasangan kita menjadi sosok yang sempurna. Kalau diri kita sendiri juga tidak sempurna. Kesempurnaan itu adalah pada manusia ya ini. Antara kamu dan dia, kekurangan dia kamu tutupi dengan kelebihan kamu. Ya, kekurangan kamu ditutupi dengan kelebihan dia. Saling melengkapi, itu itulah jadinya namanya sempurna. Oke? Ada kesalahan adalah milik Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala atau Allah Sang Maha Pencipta. Ya. Karena Allah lah yang mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang enggak. Karena Allah Maha tahu. Ya, oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.